Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-9 untuk pemuliaan tanaman, kita lanjutkan bahasan tentang mutasi. Kalau kemarin kita membahas tentang mutasi gen yang menyangkut tentang kromosom, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mutasi titik. Khususnya di sini yang menyangkut tentang bagaimana perpindahan dari gen-gen yang mengalami proses mutasi tersebut. Kalau kita lihat bahan-bahan mutagen seperti kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa mutagen itu ada banyak macamnya, jadi zat yang menyebabkan terjadinya mutasi. Nah, di sini ada yang dari mutagen bahan kimia, itu contohnya colchicine kemarin yang banyak beredar di toko-toko. Kemudian ada zat digitonin. Kalau kita lihat, colchicine adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Kalau kita lihat bahwa pembelahan itu kalau yang normal itu terjadi profase, anafase, metafase, dan telofase. Nah, yang dihambat oleh colchicine di sini adalah pada proses anafase, sehingga benang spindlenya terbentuk tidak sempurna. Kalau dia tidak sempurna, maka macam-macam yang terjadi. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya proses mutasi. Kemudian ada mutagen bahan fisika, contohnya adalah sinar ultraviolet. Kemudian adalah sinar radioaktif. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, ini kalau bagi manusia bisa begini, tetapi bagi tumbuhan itu bisa merubah, bisa mendilit, kemudian bisa menduplikasi, itu akibat adanya bahan-bahan mutagen fisika. Kemudian ada mutagen bahan biologi. Ini contohnya misalkan kejadian dalam kehidupan sehari-hari, itu sel itu tidak selalu normal. Maka kalau ada virus yang masuk, maka terjadi proses mutasi. Kenapa? Karena virus itu paling pintar untuk mengcopy dari program yang ada pada inti sel. Nah, itu akan diperbanyak sehingga terjadi proses duplikasi yang banyak sekali, sehingga mengacaukan kerja sel, terjadilah proses mutasi. Ada juga yang akibat adanya bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya proses mutasi. Nah, ini bakteri-bakteri tertentu itu juga bisa menyebabkan proses mutasi sehingga menyebabkan perubahan gen. Ini bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah pada DNA-nya. Nah, tadi saya sebutkan. Nah, ini contohnya mutasi yang disebabkan oleh beberapa mutagen. Bahan-bahannya ini bensen itu ternyata juga bisa menyebabkan proses mutasi. Kemudian ini ada beberapa faktor yang lain. Ini ada yang akibat adanya lingkungan, perubahan kondisi lingkungan. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya proses mutasi. Yang tadinya normal begini, dia akan berubah jadi begini. Nah, sehingga terjadi proses mutasi. Kemudian bisa juga karena adanya sinar matahari. Nah, sinar matahari ini bisa menyebabkan bermacam-macam. Ini akibat adanya radiasi yang mungkin akan berlebihan dan sebagainya, itu akan menyebabkan proses pada perubahan susunan gen atau kromosom. Ini contohnya mutagen biologi, contohnya pada mikroorganisme virus dan bakteri. Nah, ini contohnya mutagen. Ini virus campak, cacar. Nah, ini tidak semua virus dapat menimbulkan kerusakan kromosom. Bagian virus yang mampu mengadakan mutasi adalah asam nukleat, yaitu DNA. Nah, kalau bicara virus, nah ini dekat sekali dengan yang namanya corona, COVID-19. Itu juga merupakan virus, tapi dia juga mengalami mutasi. Jadi pada DNA-nya itu ada sisipan tertentu menurut peneliti dari
India itu sisipan DNA-nya itu mirip dengan sisipan dari HIV. Sehingga dia punya kemampuan memperbanyak diri yang sangat cepat dalam proses penularannya. Kalau dibanding dengan MERS dan SARS. Nah, ini contohnya perubahan akibat adanya insersi nukleotida dari 2 ke 5. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah terjadi proses begini, ini yang normal. Nah, di sini ada model asam nukleatnya. Di sini ada guanin dan sitosin. Nah, ini akan dirubah jadi yang kelima ini ada AT. Jadi dari G ke A kemudian C ke T. Nah, jadi proses begini ini. Ini akibat adanya proses insersi yang seperti ini menyebabkan sifat berubah dari organisme tersebut. Nah, ini contohnya delesi. Jadi penghapusan. Di-delete. Jadi kalau ada urutan gen yang seperti ini, A, B, C, D, E, ini pada lengan kromosomnya, di sini ada D. Kalau D ini dihapus, dia akan jadi begini ini, A, B, C, E. Proses yang hilangnya dengan D ini, dia akan merubah sifat dari organisme tersebut. Nah, contohnya ini diduplikasi. Duplikasi akibat dari proses pembelahan sel yang tidak sempurna, proses delesi dan duplikasi itu sangat mungkin terjadi. Contohnya urutan gen A, B, C, D, E. Kalau dia diduplikasi BC, maka dia akan berubah A, B, C, B. Double. Jadi BC, BC. Double. Proses yang demikian ini akan menyebabkan perubahan sifat. Nah, perubahan sifat ini jadi menurun. Nah, proses menurunnya yang dari induknya begini ke turunannya begini, turunannya jadi termutasi. Nah, ini akan diturunkan ke turunannya lagi. Jadi begitu. Ini contohnya translokasi. Translokasi atau timbal balik. Jadi di sini ada proses A, B, C, D, E, di sini MNOP. MNO. Nah, ini jadi CDE. CDE. Nah, ini ada sisipan yang baru. Sisipan ini disebut dengan istilah sisipan. Contohnya di sini ada MNOP. Nah, ini kan yang disisipkan MNOP. Ini akan nyisip ke sini. Nah, jadinya MNOCDE. Nih, jadi MNOCDE. Jadi ini putus dari sini, ini masuk ke sini. Jadi menyisip. Model yang demikian juga bisa menyebabkan perubahan sifat. Yang tadinya misalkan sifatnya itu dia rentan, jadi dia kebal. Yang tadinya resisten, jadi gampang tertular. Jadi modelnya begini. Ini contohnya insersi, inversi. A, B, C, D, E. Nah, B, C, D, B, C, D. Ini dia berubah, tertukar. Jadi ini menukar, meskipun dia 3 tapi dia menukar. Ini pun juga bisa merubah sifat meskipun ini dalam satu organisme. Nah, ini contohnya. Ini dalam posisi normal. Akibat adanya translokasi, dia akan berubah jadi begini. Ini jadi CLM, kemudian KLM, dan seterusnya. Nah, ini proses translokasi.
jadilah model begini. Ini akan menyebabkan yang tadinya dari induknya yang begini normal, dia akan berubah sifatnya. 2 ini dia sudah merubah sifat. Ini contohnya urutan gennya yang dia berubah-ubah. Contohnya pada Brassica oleracea. Nah, berubah jadi yang termutasi turunannya. Kalau ini kita silangkan, maka dia akan menjadi Brassica rapanobrassica. Jadi ini termutasi sudah yang kedua ini. Nah, ini contohnya, meskipun mutasi itu merugikan, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, contohnya di sini misalkan pada semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji, ini adalah terjadi proses mutasi. Sehingga jadi steril, jadi benihnya jadi steril. Nah, ini contohnya pada bunga-bunga. Ini pada bunga krisan, ini pada Brassica tadi, kul yang demikian besar. Ini karena dia mengganda. Nah, ini contohnya stroberi yang besar. Ini juga terjadi proses mutasi. Nah, ini contohnya tadi. Ini kalau pada kulit termutasi itu begini ini. Nah, ini stroberi yang buahnya justru dia berdaun. Nah, ini karena hal yang terjadi proses mutasi. Ini misalkan pada model bunga yang begini ini, dia muncul di samping-sampingnya, bunga yang kecil-kecil. Ini bunga matahari. Nah, dia yang harusnya dia satu saja yang besar, terjadi proses yang demikian ini. Nah, kalau dengan menggunakan bahan-bahan fisika, mulai itu bisa begini ini. Dengan menggunakan mutagen fisika, kemudian dikawinkan dengan yang normal. Ini biasanya digunakan di batan, itu biasanya menggunakan model yang begini ini. Dengan teknik hibridisasi, tapi sebelumnya dia membuat mutan dulu. Kemudian baru dia disilangkan. Hasilnya bisa begini ini pada saat uji multilokasi. Nah, ini dengan menggunakan sinar gamma. Di plangletnya itu diberi sinar gamma. Kemudian ditanam dengan model kultur jaringan, dia diregenerasi jadi begini ini untuk tanaman-tanaman tebu. Hasilnya begini. Ini sudah mutan. Nah, dari ini contohnya benihnya begini, jadi kita teruskan begini. Ini gandum. Ini contohnya padi unggul, hasil dari mutasi buatan dari batan dengan menggunakan mutagen fisika. Ini contohnya adalah bestari. Ini contohnya dihasilkan dari batan banyak sekali dengan menggunakan mutagen fisika. Ini contohnya tanaman hasil mutasi. Ini dia tahan terhadap kondisi kering. Ini tetuanya begini. Nah, ternyata setelah dia dimutasi, hasilnya justru lebih banyak, lebih tinggi. Contohnya ini B100, kemudian B95, B72, B68. Ini gandum dura. Hasilnya dia lebih tinggi, hasil mutasi itu. Nah, ini contohnya pada tanaman-tanaman hias, itu juga merupakan hasil dari mutasi. Nah, ini contohnya yang belang-belang begini ini jadi model yang justru menarik untuk permintaan bunga dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan yang normal. Ini contohnya begini ini. Ini bukan
bukan dicat, tapi ini emang asli. Jadi ada apel yang bisa 2 warna. Nah, ini contohnya anggur yang tanpa biji, anggur tanpa biji. Kemudian ini bunga yang modelnya begini, bisa bermacam-macam. Ini tidak melalui model cangkok, tidak melalui model sisipan, tidak model yang lain, tapi ini memang asli dia berbuah begini. Jadi menunjukkan bunga yang berwarna-warni. Jadi demikian untuk mutasi pada pertemuan 9 ini. Silakan kalau saudara tidak paham, silakan saudara bertanya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.